Halo anak-anak, apa kabar kalian? Mulai dari kelas 5A, 5B, dan 5C, Ibu harap kalian semua dalam keadaan yang sehat. Puji Tuhan, Ibu juga saat ini dalam keadaan yang sehat. Nah, bagaimana liburan kalian? Menyenangkan atau membosankan? Apapun itu, kita mau tidak mau harus tetap melewati masa-masa seperti ini. Tetap ada di rumah, tetap jaga kebersihan diri, jaga kesehatan, dengan makan makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup serta olahraga. Anak-anak, Ibu berharap kita semua tetap terus dalam keadaan sehat dan terhindar dari yang namanya virus corona. Nah, kalian pernah dengar statement seperti ini? Bekerja di rumah, belajar di rumah, dan beribadah di rumah. Nah, kali ini kita juga akan melakukan hal tersebut. Kita bersama-sama akan belajar melalui rumah masing-masing. Ibu akan memberikan sebuah slide untuk kita semua. Kita mau belajar dari slide-slide ini tentang materi pengumpulan data dan membaca data. Ibu harap setelah belajar ini kalian mengerti apa itu pengumpulan data dan apa itu membaca data. Baik, mari kita belajar. Semangat ya semuanya dan tetap terus sehat. Ayo kita mulai. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi pengumpulan data dan membaca data. Kompetensi dasar dari materi ini yang pertama, menjelaskan data yang berkaitan dengan peserta didik atau lingkungan sekitar serta cara pengumpulannya. Yang kedua, menganalisis data yang berkaitan dengan diri peserta didik atau lingkungan sekitar serta cara pengumpulannya. Sedangkan tujuan pembelajaran kita kali ini ada dua, yaitu pertama, melalui kegiatan pembelajaran siswa dapat mengumpulkan data dengan berbagai cara. Kedua, melalui kegiatan pembelajaran siswa dapat membaca informasi dari berbagai bentuk data. Kita langsung saja pada pokok bahasan kita yang pertama, yaitu mengenai pengumpulan data. Seperti apa pengumpulan data? Mari kita perhatikan. Data adalah kumpulan informasi atau keterangan-keterangan yang diperoleh dari pengamatan. Data dapat berupa angka, huruf, gambar, dan lainnya. Mari kita perhatikan contoh data yang disajikan dalam bentuk angka. Di sini ada tabel data tinggi dan berat badan siswa. Data tinggi dan berat badan siswa ini disajikan dalam bentuk angka. Kalian perhatikan tinggi badan dan berat badan siswa semuanya dinyatakan dalam bentuk angka. Selanjutnya adalah contoh data yang disajikan dalam bentuk huruf. Berikut ada tabel data golongan darah siswa. Semua golongan darah siswa ini dinyatakan dengan huruf. Coba kalian perhatikan. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah memperhatikan beberapa contoh data. Nah, data tersebut dapat dikumpulkan melalui beberapa metode. Ada 4 metode yang bisa kita lakukan untuk mengumpulkan data. Yang pertama adalah melalui tes, yang kedua wawancara, ketiga angket, dan yang terakhir adalah pengamatan. Metode yang pertama adalah tes. Contohnya, misalnya di sekolah, untuk mengetahui pemahaman siswa dalam belajar, guru biasanya melakukan tes dengan cara memberikan soal kepada murid-murid, kemudian murid mengerjakan soal, dan dari situ diperoleh hasil, sehingga guru bisa mengetahui hasil belajar siswa dari tes yang telah dikerjakan oleh siswa-siswa tersebut. Nah, ini adalah hasilnya. Berikut adalah skor matematika siswa kelas 5 SD Nusantara setelah diberikan tes. Ada 30 siswa yang mengikuti tes dan memperoleh skor matematika seperti ini. Nah, kalian tahu kan, dengan pemberian tes, kita dapat memperoleh informasi yang ingin kita dapatkan. Jadi, ini adalah metode yang pertama, yaitu pemberian tes. Metode kedua adalah wawancara. Wawancara sama saja dengan bertanya langsung. Nah, contoh nih, jika kamu ingin mengetahui buah yang paling disukai dan buah yang tidak disukai oleh temanmu di kelas, kamu dapat bertanya langsung kepada mereka. Nah, hanya sebagai contoh, perhatikan di sini ada tabel ya. Bertanya kepada 4 orang,
tentang buah yang disukai dan tidak disukai. Ternyata diperoleh hasil, Edo ternyata paling menyukai buah apel dan buah yang tidak disukainya adalah buah pisang. Begitu juga Beni menyukai buah mangga dan tidak menyukai buah pepaya. Dan begitu seterusnya. Kamu dapat melakukannya di kelas, bertanya langsung kepada teman. Paham? Hal yang perlu kamu ingat sebelum melakukan wawancara, terlebih dahulu kamu harus bisa membuat daftar pertanyaan yang disesuaikan dengan narasumber. Narasumber itu orang yang akan kita wawancarai. Misal di sekolah, kamu ingin mewawancarai security, kamu mewawancarai teman, atau mewawancarai guru. Terlebih dahulu, kamu buat dulu daftar pertanyaannya, kemudian kamu sesuaikan dalam pertanyaan tersebut terhadap narasumber yang akan kamu tanyakan, menggunakan kalimat yang sopan. Mungkin kamu bisa lebih santai dengan teman-teman, tapi tidak dengan guru atau dengan security. Metode yang ketiga adalah angket. Seperti apa sih? Nah, contoh nih, kamu ingin mengetahui tentang data pribadi teman-teman di kelas. Kamu dapat membagikan angket sebagai berikut. Kamu perhatikan ada nama, alamat, tinggi badan, berat badan, dan golongan darah. Tapi ini hanya angket sederhana saja. Kalau kamu lebih kreatif lagi, kamu bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih menarik lagi untuk mengetahui hal-hal yang ingin kamu ketahui dari teman-teman di kelas. Pasti seru. Lain kali kita coba ya. Metode keempat, yaitu pengamatan. Seperti apa? Nah, kita lanjut. Contoh nih, kamu ingin mengetahui berat badan teman di kelasmu. Hal yang dapat kamu lakukan dengan metode pengamatan adalah kamu mengukur langsung menggunakan timbangan berat badan dan mencatat hasil pengukuran. Ingat, bukan berarti kamu bertanya ke teman kamu. Misal nih Siti berat badanmu berapa? Bukan, kalau kamu bertanya berarti kamu sedang melakukan wawancara. Tetapi kalau dengan menggunakan pengamatan, kamu harus mengukur langsung berat badan temanmu. Nah, itu berarti kamu sedang melakukan pengamatan. Nah, anak-anak, ada 4 metode yang sudah kita pelajari. Menurut kamu, mana yang paling mudah? Nah, kamu boleh pilih sendiri ya, tapi Ibu harap keempat metode ini kamu kuasai semua. Ya. B. Membaca data. Anak-anak, yang akan kita pelajari di sini adalah kita akan belajar membaca informasi-informasi yang terdapat di dalam data. Nanti datanya akan tersaji dalam berbagai bentuk. Kita harus dapat membaca data-data tersebut, informasi-informasi yang ada dengan sebaik mungkin supaya kita lebih memahami. Perlu diingat bahwa data yang diperoleh melalui pengumpulan data itu berisi berbagai informasi. Sebagai contoh nih, ya, data total skor latihan matematika siswa kelas 5A. Kamu bisa perhatikan skor-skor yang diperoleh dari latihan matematika siswa kelas 5A. Kita akan lanjutkan. Data total skor latihan matematika siswa kelas 5A di slide sebelumnya kita tampilkan di sini. Nah, sekarang kita akan membaca data berikut. Kita akan melihat informasi apa saja yang bisa kita dapatkan. Mari kita baca. Yang pertama, informasi pertama yang kita peroleh. Total skor tertinggi latihan matematika siswa kelas 5A adalah 90. Kedua, total skor terendah latihan matematika siswa kelas 5A adalah 60. Ketiga, ada 4 siswa yang memperoleh skor 90. 4, ada 9 siswa yang memperoleh skor 85. 6, ada 7 siswa yang memperoleh skor total 80. Kemudian ada 1 siswa yang memperoleh total skor 60. Selanjutnya ada 30 siswa kelas 5A yang didata skor latihan matematikanya. Jadi ada 30 orang ya. Selanjutnya banyak siswa yang mendapatkan skor di bawah 70, ada 2 orang. Apakah hanya itu saja informasi yang kita dapatkan? Tidak. Kamu bisa lebih banyak lagi menggali informasi penting yang terdapat di dalam data yang telah tersaji tadi. Tidak hanya seperti contoh yang Ibu berikan, kamu bisa tambah lagi. Mungkin kamu bisa lebih teliti, apa yang kurang, kamu bisa tambahkan. Semakin banyak informasi yang kamu peroleh, semakin bagus kemampuan kamu dalam membaca data. Nah, anak-anak,
Ini adalah contoh data selanjutnya, yaitu data banyaknya kelahiran bayi di Kecamatan Sungai Besar. Kamu perhatikan, bentuk datanya sudah berbeda dari data yang sebelumnya. Data ini disajikan dalam bentuk diagram batang. Yang horizontal itu informasinya tahun, kemudian yang vertikal berupa informasi jumlah kelahiran bayi. Nah, mari kita baca informasi-informasi penting apa saja yang ada pada data tersebut. Yang pertama, pada tahun 2002 ada 40 bayi yang lahir di Kecamatan Sungai Besar. Yang kedua, pada tahun 2005 ada 45 bayi yang lahir di Kecamatan Sungai Besar. Ketiga, banyak bayi yang lahir pada tahun 2004 dan 2006 jumlahnya sama. Yang keempat, paling sedikit jumlah bayi yang lahir di Kecamatan Sungai Besar terjadi pada tahun 2002. Kemudian, ada 245 bayi yang lahir di Kecamatan Sungai Besar pada tahun 2002 sampai dengan 2006. Nah, Ibu yakin kamu bisa menemukan informasi yang lain yang bisa ditambahkan untuk melengkapi informasi yang sudah ada. Semakin banyak kamu memperoleh informasi, pengetahuan kamu juga semakin baik. Ibu harapkan kamu jago dalam membaca data ya. Kita selanjutnya akan membaca data dalam bentuk yang berbeda. Nah, ini adalah data banyak benda dalam tong daur ulang. Perhatikan tabelnya, data ini berupa gambar, jadi bukan berupa angka atau huruf. Nah, anak-anak, kita akan mencoba untuk membaca informasi apa yang terdapat di dalam data yang sudah tersajikan. Yang pertama, ada 44 botol plastik dalam tong daur ulang. Kenapa? Karena setiap gambar mewakili 2 buah. Perhatikan, ada keterangan di bawahnya. Kita lanjut informasi kedua. Ada 20 kaleng dalam tong daur ulang. Nah, selanjutnya ada 16 botol kaca dalam tong daur ulang. Kemudian ada 24 kardus dalam tong daur ulang. Informasi selanjutnya, ada 4 jenis benda dalam tong daur ulang, yaitu plastik, kaleng, kaca, dan kardus. Selanjutnya, benda yang paling banyak dalam tong daur ulang adalah botol plastik. Nah, kamu bisa kembangkan lagi informasi-informasi yang bisa kamu dapatkan dari data tersebut. Nah, Ibu hanya memberikan beberapa contoh. Ibu harap kamu bisa menambahkan informasi apa lagi yang masih kurang untuk melengkapi data tersebut, sehingga kamu semakin baik di dalam membaca data. Sip ya? Oke. Nah, anak-anak sekalian, bagaimana? Sudah mengerti? Kita sudah mempelajari materi kita hari ini. Kita belajar tentang apa itu data. Dan data ternyata bisa disajikan dalam bentuk angka, huruf, dan gambar. Kita juga belajar ada 4 metode pengumpulan data. Yang pertama dengan tes, kedua dengan wawancara, ketiga dengan angket, dan yang keempat dengan pengamatan. Nah, kita juga belajar hari ini tentang membaca data. Ternyata kalau kamu teliti membaca data, ada banyak informasi yang akan kita dapatkan dari data-data tersebut. Dari sini kita bisa belajar betapa pentingnya membaca buku. Begitu banyak informasi yang bisa kita dapatkan. Kamu bisa membaca buku atau informasi lainnya dari media-media yang ada. Nah, anak-anak, demikian pelajaran kita hari ini. Ibu harap kalian semua mengerti. Dan di pertemuan yang lain, kita akan belajar materi-materi kita yang lain. Oke semuanya, sampai jumpa lagi. God bless you all.